Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Mukidi mau pecah ndase. Kepala mau pecah gara-gara mikirin para pendukungnya yang mulai meninggalkan dia pergi. Ya, ada yang bilang pendukung Jokowi sudah retak, ada bilang pergi, dan tampaknya Jokowi mulai ditinggal sendiri. Memang banyak sih, ya. Setiap hari itu Jokowi kedatangan tamu, gitu loh. Tetapi tamu-tamu ini yang datang, yang ketawa-ketawa melihat rumah Jokowi tanpa ketemu Jokowi, setelah itu mendapat sembako, dapat amplop, jalan-jalan, ya. Tapi itu kan bukan pendukung Jokowi. Itu hanyalah orang pendukung sembakonya Jokowi. Kalau sembakonya nggak ada, mana ada orang akan datang ke rumahnya Jokowi. Malah rugi. Sudah ketemu dengan orang yang diduga korupsinya seabrek, raja korupsi, dikenal karena penipunya, punya foto kayak begitu gitu kan. Nah, tampaknya pemirsa, apa yang dilakukan orang-orang, ya, orang-orangnya Jokowi saat ini, ya, yang mau makan kaleng sak pabrike, kalau Jokowi itu memang ijazahnya palsu katanya begitu kan, dikerahkan untuk ke rumahnya Jokowi itu supaya Jokowi tidak terlalu bersedih hati, ya kan? Pendukungnya sudah pergi-pergi, ya. Muncullah orang-orang pakai seragam, bahkan pengajian didatangkan, tunanetra didatangkan, dari berbagai daerah didatangkan. Toh itu efisien aja, hanya berapa juta saja kan. Itu karena untuk kompensasi uring-uringannya Jokowi. Sudah barang tentu kalau Jokowi ini masih hidup. Ini masih menjadi pertanyaan besar, pemirsa, keberadaan Jokowi ini. Dalam situasi menegangkan seperti ini yang terjadi di Indonesia, kenapa Jokowi tidak muncul sekedar untuk menjawab atau merespon keadaan yang ada? Kenapa itu gitu kan? Ya, atau memang dia benar-benar sudah berada di alam yang lain? Kita tidak tahu persis. Tapi kalau dia ada dan dia tidak muncul, bisa jadi mungkin stresnya itu kelewatan. Ya, tahu dan mungkin salah duga, ya, Jokowi itu, ya. Dulu mungkin dia pengen bisa mengendalikan Prabowo. Wah, ternyata mengendalikan Jenderal Purnawirawan, mantan Kostrad, gampang aja, ya kan? Saya malah mau dicium tangannya, padahal dulu saya mau cium tangannya aja susah, gitu kan? Dan situasinya sekarang ketika Prabowo sudah mulai mendapatkan kendali, sudah menempatkan orang-orangnya yang bisa dipercaya, satu persatu yang menunjukkan kesetiaan kepada Jokowi mulai disingkirkan. Jadi ini ibaratnya pemirsa, penipu kena tipu. Ya, Jokowi mungkin dulunya menipu Prabowo, Prabowo kena tipu. Ya. Tetapi setelah itu Prabowo belajar cara menipu ke tempatnya penipu. Setelah ilmunya diperoleh, ya, dia tipu itu penipu yang menipu dirinya. Jadilah sekarang Jokowi kena tipu dan sekarang aut-autan. Ya, orang-orang yang ada dalam kendalinya itu retak dari dalam, katanya begitu. Tapi kalau Direktur Eksekutif ini mengatakan, Carta Politika Yunarto Wijaya, ya, menilai bahwa perjalanan politik Jokowi ini penuh dengan ujian. Ya, setelah tidak lagi menjabat, Jokowi terlihat mulai ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya. Ya, para elit politik yang dulu begitu loyal, kini justru berbondong-bondong mendekat ke arah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya iyalah, itu kan tabiat politik pragmatis kan begitu. Loyalitasnya itu ya pada siapa yang berkuasa. Nah, mungkin ketika Jokowi tidak berkuasa secara politik, ya
masih punya simpanan uang bejibun banyaknya, ya kan, orang akan tetap setia kepadanya. Tetapi itu terancam juga masalahnya kan. Ya, kabarnya ini pemirsa, setelah Budi Ari ini sudah tidak jadi kabinet, ya kayaknya ditarget. Nah, kalau Budi Ari, kemudian Noel, kemudian Nadiem, sebentar lagi siapa, Yakut, terus menteri-menterinya kena, apa dia aman Jokowi? Enggak lah. Konglomerat juga sudah dikenain, ya, menjadi tersangka, Reza Khalid dan semuanya itu. Nah, inilah mungkin ya karena perilaku politiknya Jokowi sendiri, ya. Dulu ya orang itu begitu loyal ke Jokowi. Dan sebetulnya ada partai yang dulunya itu sebagai paling si Jokowi, yakni PDIP. Tetapi ketika dia berkhianat kepada PDIP, ini menurut versinya PDIP sudah barang tentu ya. Tapi menurut versinya PSI atau versinya anak-anak Jokowi atau Termul, ya mungkin PDIP itu berkhianat kepada Jokowi. Kan memang seperti itu dalam percaturan politik itu. Tetapi media atau orang pengamat mengatakan ya Jokowi lah yang berkhianat. Karena apa yang dilakukan oleh Megawati itu standar. Undang-undang mengatakan 2 periode aja gitu, nggak usah aneh-aneh, ya kan? Dan mungkin karena kecewa terhadap itu kemudian melawan. Ini seperti anak nakal yang dimanja. Jokowi itu seperti anak nakal yang dimanja, goblok tapi nakal, dimanja, bawa pisau, ya, karena ibunya mungkin sayang. Aku minta pisau, mak. Iya, aku minta ini, minta itu. Dodro permintaannya, jangan. Kalau begitu saya bunuh itu banteng. Nah, apa namanya? Inilah situasi yang tampaknya dialami oleh Jokowi ini. Pusing sekali sekarang bahwa Prabowo yang diharapkan bisa dikendalikan oleh dirinya, ternyata ilmunya juga menyerap dari ilmu Jokowi juga. Aku ditipu habis-habisan tahun 2014-2019, cuma jatahnya Menteri Pertahanan, dan sekarang dia sudah mulai aneh-aneh dengan kepresidenanku, ya kan? Istilah masalah makar-makar dan kan sudah dikemukakan oleh Prabowo. Siapa yang ditunjuk? Ya, HMI, PMII, NU, Muhammadiyah? Enggak. Ya rejim geng Solo itu, ya. Karena itulah yang punya kekuatan yang mungkin bisa dianggap mengimbangi kekuatan formil sebuah kabinet yang dipimpin oleh Prabowo. Tetapi tampaknya strateginya sekarang mulai dijalankan dengan baik, dan tampaknya mungkin ini akan menjadi penyesalan hidup, ya. Karena menurut istilahnya Budi Ari Setiadi itu kan, kalau kalah akan masuk penjara semua. Dan itu pernyataan yang tampaknya sedang berjalan, in proses, ya. Begitu geng Solo kalah, satu persatu akan keciduk dan masuk ke penjara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.